Halo, apa kabar untuk Taurus? Semoga dalam keadaan sehat, semesta senantiasa bersama kita semua ya. Apa kabar? Oke. Kali ini aku mau reading buat teman-teman di luar sana tentang energi asmara kamu dengan pasangan kamu ya. Energinya ini bisa terbalik atau vice versa. Sekali lagi, atau general reading. Jadi nggak semua harus cocok ya buat kehidupan para Taurus di luar sana. Kalau nggak resonate jangan dipaksakan, oke? Kamu bisa cek di videoku yang lain, sesuaikan dengan Sun, Moon, Rising, dan Venus kalian, oke? Aku cek dulu di sini untuk Taurus. Ada Emperor. Oh, ada Emperor. Ada Queen of Pentacle. King of Pentacle. Wow. Taurus, di sini aku lihat ada Nine of Wands. Oke. Queen of Wands. Ada Six of Wands. King of Cup, ada The Fool. Bottom of the deck ada Page of Swords. Oke, ada yang diam-diam ini. Jadi hubungan di sini kalau aku lihat kayak saling memantau. Bisa juga. Atau salah satunya ini kayak masih memantau keadaan pasangan. Atau bisa saja kayak be careful gitu ya, berhati-hati sama pasangan. Bisa juga, pasti ada sesuatu kok sampai was-was atau waspadalah ini bisa juga ya. Pasti ada sesuatu nih. Gini teman-teman. Yang satu ini ada yang emosional, mudah sekali emosional. Yang satu ini cukup keras kepala. Nah ini bisa juga. Jadi memang kalau aku melihat dengan hadirnya Emperor di ini, memang dalam hubungan kalian ini ada yang kayak nggak mau kalah ya teman-teman di sini kalau aku lihat. Nah ini loh, ada yang nggak mau kalah. Jadi kalau kita ngomong masalah yang namanya debat, ya kalau ada yang debat ini kayak salah satunya itu nggak mau kalah. Nah ini debat itu nggak mau kalah. Jadi merasa diri yang paling benar ini bisa juga ya. Tapi aku lihat juga nih, Emperor ini siapa? Soalnya Emperor aku lihat. Oke, Emperor. Aku lihat Emperor. Nih loh. Soalnya di sini aku juga lihat ada King of Cups, ada Queen of Wands, cukup apalagi di sini aku juga lihat ada Queen of Wands. Jadi tipikal orang yang cukup banyak emosional juga gitu loh. Emperor. Oke, kita lihat Emperor. Gini teman-teman, pasti ada sesuatu ya, sehingga di sini aku melihat kamu. Nah ini loh, ada sesuatu dari dia yang membuat kamu tuh kayak, maaf ya, seolah-olah di sini aku melihat kayak kamu ini, menurut dia ini suka ngatur-ngatur dia. Sorry banget. Jadi kayak cukup maunya mungkin kamu tuh harus kayak gini. Kalau kamu mau sukses, kalau kamu mau hubungan ini begini, kamu seharusnya tuh begini. Nah, bisa juga seperti itu ya, teman-teman. Kadang-kadang itu kalau aku lihat kamu mau jaga sih hubungan di sini, tapi kadang-kadang tuh kayak kamu ini kayak males gitu loh untuk ngeladenin dia, males buat apalah ke dia. Nah, ini. Ya, tapi aku lihat lagi di sini, apa sih? Ada Queen of Pentacle. Kayak kamu ini terhubung dengan seseorang yang mungkin menurut kamu sulit untuk diatur ya teman-teman. Nah ini loh, karena aku juga lihat ada The Fool ya. Queen of Wands, Queen of Pentacle. Oke. Tuh Ace of Wands ya. Nah ini loh.
Soalnya kalau aku lihat ada Queen of One ini sendiri itu, dia ini sebetulnya masih mau ya ngejaga. Bisa saja dia ini pada endingnya ini mau kembali loh sama kamu, tapi kamunya ini kayak masih, nih ya, King of Pentacle. Oke, tunggu dulu. King of Pentacle, Queen of Swords. Oh, di dia ya. King of Pentacle ini, kamu mungkin saja terhubung dengan seseorang yang cukup, apa ya, ambisius. Ya. Kamu terhubung dengan seseorang yang cukup ambisius. Atau bisa saja keduanya, karena aku melihat ada Queen of Pentacle dan King of Pentacle loh. Ya, teman-teman. Jadi kamu ini terhubung dengan seseorang yang, maaf ya, karakter dan sifatnya itu hampir sama kayak kamu. Makanya aku melihat ada situasi dan kondisi itu kayak kalian berdua ini sama-sama berpegang teguh pada pendirian masing-masing. Menurut kamu yang benar begini, menurut dia benar yang begini. Nah, ini loh. Ya. Di sini yang membuat kamu berat, makanya kita ngomong masalah Nine of One ya. Jadi masalahnya itu kayak nggak selesai-selesai, sorry. Masalahnya kayak nggak selesai-selesai di sini. Terus aku melihat ada situasi dan kondisi di Queen of Swords. Karena banyak sekali hal yang terjadi dalam hubungan kalian di sini membuat dia ini kayak bertekad, oke, it's done. Nah, ini yang bikin kamu cukup sulit ya, Nine of One. Oke, kamu nggak stabil ya di sini. Ini kalau aku lihat dari readingan di sini itu kayak seolah-olah gini, teman-teman. Karena terlalu, apa ya, jadi keputusan atau langkah yang diambil bisa saja dia ya teman-teman di sini. Keputusan yang dia ambil, langkah yang dia ambil dalam hubungan di sini ini bukan karena kayak di saat dia tuh tenang, di saat dia itu kayak bening pikirannya, tapi malah sebaliknya gitu loh. Jadi kalau aku melihat, karena bisa saja di sini aku melihat cukup egois juga sih ya. Karena mungkin karena keegoisan membuat, bukan keegoisan juga sih, jadi kayak dia ini punya keinginan gitu loh ya. Jika dia ini punya keinginan juga nggak bisa di apa ya, kalau ada keinginan ini nggak bisa kayak kamu jangan dong, itu nggak bisa gitu loh. Nggak bisa apa, nanti dulu, nggak bisa apa kayak kasih waktu ruang sedikit lah gitu. Itu kalau sekali dia itu bilang nggak bisa, nggak bisa. Sebetulnya seperti itu ya. Nah, ini loh, aku melihat kamu itu terhubung dengan seseorang yang cukup aktif ya teman-teman. Pergerakannya cukup aktif. Kamu terhubung dengan seseorang yang cukup ambisius di sini, entah itu di keuangan terutama ya. Jadi dia itu kayak gimana caranya untuk menghasilkan suatu keuangan yang cukup banyak, bisa juga seperti itu ya. Makanya di sini kadang-kadang kamu itu kayak memang perlu ngatur dia, karena bisa saja kamu itu bisa saja karena kamu berpendapat bahwa dia ini kurang bisa kontrol waktu, kontrol diri, bisa juga seperti itu ya. Atau bisa saja dia itu merasa bahwa dirinya yang paling benar. Nah, itu tadi, dan kamu juga. Nah, ini ya. Makanya di sini aku melihat ada suatu keputusan tadi ya, yang tiba-tiba yang membuat kamu ini kayak berat banget gitu rasanya ya. Nah, ini loh, kamu benar-benar di kondisi yang benar-benar gak stabil. Kamu bingung, gak tahu apa yang harus kamu lakukan. Bisa juga seperti itu saat ini. Jadi kayak kamu di sini kalau aku lihat dengan hadirnya Page of Swords itu bawaannya itu kayak bisa saja cemas, waspada, atau bahkan di sini bukan cemas atau waspada. Jadi kayak kamu masih ingin tahu kabarnya dia, kayak gimana dia, seperti apa dia. Nah, jadi kayak masih ingin memonitoring dia ya. Karena kalau aku lihat dengan hadirnya Queen of One ini sendiri, kamu terhubung seseorang, bener dia itu kayak orang yang cukup ambisi gitu loh. Apalagi kamu terhubung dengan seseorang yang mungkin saja banyak kolega-koleganya, banyak temannya, sosialnya cukup luas ya. Nah, ini. Oke, aku lihat ada Queen of One. Oke, fine.
Dia marah banget dia di sini kalau aku lihat kondisinya. Dia marah banget. Dia ini loh, aku melihat dengan hadirnya Six of Wands, jadi kayak menurut dia yang paling, dia itu suka kamu elu-elu ya teman-teman. Jadi elu-elu itu kayak gimana ya, suka disanjung. Nah, dia tuh sebetulnya tipikal orang yang suka disanjung sih sebetulnya. Ya, dielu-elukan, disanjung-sanjung. Nah, ini Six of Wands. Ini aku oke. Jadi gini teman-teman ya. Memang di saat dia ini memang kondisinya itu lagi semangat-semangatnya. Ya, sedang ambisi-ambisinya untuk sukses lah, bisa juga ya. Nah, di saat kondisi-kondisi seperti ini, memang dia ini nggak bisa dikekang, ya, nggak mau. Dia tipikal nggak suka diatur-atur. Dia tipikal nggak suka diatur-atur, ya. Pergerakannya cukup bebas di sini kalau aku lihat. Nah, di saat kamu melakukan sesuatu yang dia tidak suka, akhirnya di sini aku melihat dia tuh kayak berontak gitu loh, teman-teman. Ya, dia berontak gitu loh. Akhirnya dia tuh kayak memunculkan suatu dalam pikiran dia kayak, kita kalau kayak gini terus kita nggak bisa, nah kayak gitu. Ya. Nah, di sini memang aku melihat, apalagi seperti aku bilang, karena dia ini pergerakannya cukup aktif ya. Apalagi dia ini orangnya sangat ambisius seperti aku bilang, ya. Di saat dia sudah menemukan sesuatu hal yang baru dalam kehidupan dia, entah itu pekerjaan baru, bisnis baru, atau sesuatu kayak gimana ya, sesuatu yang bikin dia itu kayak semangat banget ya. Nggak harus sesuatu yang baru sih, tapi kayak ada sesuatu yang membuat dia itu semangat banget, sehingga di sini aku melihat kayak akhirnya mungkin dia itu nggak terfokus sama kamu. Nah ini, dia tuh nggak terfokus sama kamu, dia cuek sama kamu, ya. Makanya di sini aku melihat kayak kamu merasa bahwa apa yang dia lakukan terhadap kamu itu nggak bener gitu loh. Bukan kayak gini caranya. Nah, bisa juga seperti itu ya. Tapi di sisi lain seperti aku bilang ya. Di sisi lain di sini sebetulnya aku melihat bahwa dengan cara dia, kalaupun dia yang memutuskan hubungan di sini, itu adalah cara yang terbaik gitu loh. Karena dia merasa bahwa oke, kita kayaknya nggak banyak ketidaksamaan, kayaknya kita banyak perbedaan gitu loh, ya. Apalagi menurut kamu dia keras kepala, dan menurut dia juga kamu seperti itu, ya. Menurut dia itu apa yang dia lakukan ini yang paling benar. Nah ini tadi, ya. Mungkin dengan cara dia ini, dengan menutup siklus dengan kamu, ini adalah cara yang paling benar. Tapi nih masih dari sini ya, kita lihat ada King of Cups sekali lagi. Ya, tidak semudah itu sebetulnya. Kita ngomong masalah, makanya saat dia melakukan suatu keputusan, ini dia melakukan keputusan bukan dengan yang namanya kepala dingin gitu loh. Bukan di saat dia tuh tenang, ya. Tetapi di saat ada sesuatu gitu, entah emosi, entah itu karena ada, jadi dia tuh kayak merasa bahwa oke, pekerjaan gue yang paling apa ya? Mungkin pekerjaan dia yang paling penting daripada kamu gitu loh, bisa juga. Atau sesuatu yang sedang dia fokuskan ini yang paling penting daripada kamu, bisa juga seperti itu, ya. Tapi sekali lagi aku bilang bahwa dengan hadirnya King of Cup ini sendiri, ini tentang perasaan dia ya, King of Cup. Dia stuck dengan perasaannya kan, seperti aku bilang. Gini teman-teman ya, makanya di sini aku melihat di saat dia itu kayak udah tenang, di saat dia ini udah kayak menyelesaikan, atau kayak dia di sini sudah di tahap dia ini udah kayak puas dengan hasil pencapaiannya, ya. Ini aku melihat ada situasi di mana mungkin dia tuh kayak baru menyadari gitu loh, paham ya? Kayak ada sesuatu yang hilang gitu loh. Dia stuck dalam perasaan dia. Nah ini, ternyata semua keputusan dia ini bukan yang terbaik juga gitu loh. Ternyata nggak semudah itu gitu loh, ya.
Ini seperti aku bilang ya, mungkin cara dia seperti aku bilang ya, di saat kondisi-kondisi seperti kalau dia lagi seperti ini, memang kalau lagi mungkin kamu ingin sesuatu hal dari dia, mungkin dia itu kayak merasa kepepet gitu ya, dia akan mengeluarkan kata-kata yang mungkin tidak seharusnya ya, di saat emosi atau di saat dia seperti oh udah kita udahlah udahan aja atau kayak gimana lah di sini. Nah ini loh ujung-ujungnya dia sendiri kan yang kalau aku lihat dia mengalami yang namanya sakit hati, patah hati atau kayak gimana di sini ya. Nah ini ternyata membuka jalan ya, atau langkah yang akhirnya dia yang harus dia lakukan itu tidak semudah yang apa yang dia pikirkan gitu loh. Nah ini makanya di sini kita ngomong masalah justice. Setimpal dari perbuatan lah ya intinya. Mungkin kamu berharap seperti itu dari dia, bisa juga ya. Oke, aku lihat dulu di sini. Aku lihat The Fool lagi ya teman-teman. The Fool. Oke. Tuh perasaan dia kan seperti aku bilang. Jadi gini, memang dia itu mungkin saja dia ini atau orang yang sedang kamu fokuskan ini tidak paham ya teman-teman tentang apa sih perasaan ya. Jadi apa sih perasaan itu yang sebenarnya, atau di luar asmara itu yang sebenarnya itu seperti apa dan bagaimana. Nah ini ya, karena kalau aku melihat dengan hadirnya The Star ini sendiri, sebetulnya perasaan dia ke kamu tuh sebetulnya dalam gitu loh ya. Dia mencoba untuk kayak beralih hati atau apa, dia nggak bisa gitu. Karena kalau aku melihat dengan hadirnya The King ya, King apalagi, jadi komit atau kesetiaan, sebetulnya dia itu ya perasaan dia ya, kita ngomong masalah tentang perasaan ya, perasaan sebenarnya perasaan dia udah ke kamu aja gitu loh. Makanya saat dia itu memulai kehidupan barunya dia, ternyata sulit ya. Ternyata dia baru merasakan oke, kehilangan seseorang yang disayangi itu begini ya. Oke, ternyata itu kalau perasaan yang dalam itu begini ya. Nah ini loh. Makanya di sini aku lihat ada Page of Swords. Ya teman-teman. Page of Swords ini bisa saja melambangkan tentang yang namanya dia ini takut ya. Di sini aku melihat ada rasa ketakutan dia juga. Ya, jangan-jangan kamu udah kayak bersama orang lain. Padahal di sini aku melihat kayak kamu belum ya. Oke. Aku lihat 9 of Wands ya. Ini kalau aku lihat, kalau memang hubungan ini memang udah putus, memang di sini aku melihat ada prediksi 50% ya teman-teman. Tetapi gini, bukan 50%, kemungkinan besar bisa juga ya dia akan datang, dia akan kembali. Nah ini loh ya, karena aku melihat dia ini perasaan dia ke kamu cukup dalam, apalagi dia masih suka memantau kamu, masih suka kepoin kamu. Nah ini ya, dia tuh masih ada perasaan sama kamu di sini. Oke, jadi itu ya buat teman-teman untuk Taurus. Aku akhiri, kita bertemu lagi di sesi yang lain. Oke, see you next time.